Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Saraswati, guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta dari SMK Negeri 54 Jakarta. Pada video ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwimingguan, modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwimingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Jurnal refleksi dwimingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan, upgrading skill, yang ditulis secara rutin setiap 2 mingguan sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Jurnal dwimingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak. Dan ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para CGP, calon guru penggerak, untuk membuatnya. Model jurnal 4F yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan. Yang pertama, fact atau peristiwa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 visi guru penggerak. Setelah itu, saya beserta CGP Angkatan 9 DKI Jakarta mulai mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif secara daring menggunakan LMS Pendidikan Guru Penggerak. Kegiatan ini menggunakan alur yang disebut dengan alur merdeka, yaitu 1. Mulai dari diri. Saya mulai mempelajari modul 1.4 dengan membuka tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapat tugas untuk menjawab 4 pertanyaan, yakni: pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan. Bagaimana saya menciptakan suasana positif di lingkungan saya? Hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Penerapan disiplin saat ini di sekolah saya, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Selain 4 pertanyaan itu, saya juga menjawab pertanyaan yang isinya tentang refleksi diri, harapan untuk diri sendiri, harapan kepada siswa, dan ekspektasi. 2. Eksplorasi konsep. Di bagian eksplorasi konsep, saya belajar 6 materi esensial di modul 1.4 Budaya Positif. 6 materi itu adalah: 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga restitusi. 3. Ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok, dan yang kedua adalah bagian presentasi hasil diskusi kelompok. Semua itu dilakukan melalui GMAT yang dipandu oleh fasilitator, yaitu Ibu Santi Sulistiawati. Pada ruang kolaborasi ini, kami dibagi menjadi 4 kelompok dan saya berada di kelompok 2 dan kami terdiri dari 4 anggota, yaitu bersama Bapak Habib, Bapak Aziz dan Ibu Widi. 4. Demonstrasi kontekstual. Di bagian demonstrasi kontekstual ini, saya mendapatkan tugas membuat 2 skenario penerapan segitiga restitusi. Setelah skenario dibuat, saya membuat video penerapan segitiga restitusi bersama siswa. 5. Elaborasi pemahaman. Di bagian ini, saya ditugaskan untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 1.4 Budaya Positif.
Saya juga melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui GMAT. Kegiatan dilakukan tanggal 12 Oktober tahun 2023 pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Dengan fasilitator Ibu Santi Sulistiawati. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi adalah Ibu Sarilis Tuaningsih Hartiningrum, SSOS. Koneksi antar materi. Bagian ini adalah pengaitan antar materi yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Tugas di bagian ini adalah menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga diminta untuk menjelaskan hal yang menarik dan di luar dugaan saya. Saya juga membuat rancangan aksi nyata sebagai persiapan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4. 6. Koneksi antar materi. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 1.4 yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini saya akan melaksanakan sosialisasi penerapan budaya positif, menumbuhkan budaya bersih dan membuat suasana nyaman di kelas. Selain melakukan kegiatan sesuai alur MERDEKA. Pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023, saya mengerjakan post-test modul 1.4 melalui LMS. 7. Lokakarya 2. Dalam Lokakarya 2 bertempat di SMK Negeri 19 Jakarta Pusat. Kami masih digabungkan dengan kelas lain yang berjumlah 10 orang dan dipandu oleh 3 PP. Dalam kegiatan ini kami dipandu untuk mempresentasikan perkembangan dan umpan balik prakarsa perubahan level diri, aksi nyata modul 1.3. Presentasi dan umpan balik rencana penyampaian penerapan disiplin positif, aksi nyata modul 1.4, mereview secara singkat mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian mempraktikkan keyakinan kelas, dan praktik penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya feelings atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 1.4, budaya positif, perasaan yang bercampur aduk. Hal paling menarik dalam pelaksanaan budaya positif sebelum mempelajari modul ini adalah meyakini bahwa penghargaan, reward, adalah salah satu hal yang dapat memicu motivasi. Tapi ternyata penghargaan sama nilainya dengan hukuman. Ketika memberikan penghargaan kita seolah telah menghukum orang tersebut. Dikatakan demikian karena dengan pemberian penghargaan kita sebenarnya tengah memotong dan menjegal kreativitas seseorang sehingga secara tidak langsung tengah membelajarkan sifat kebergantungan pada hadiah. Oleh karena itu, saya akan selalu berusaha memberikan pelayanan pendidikan dengan keteladanan dan dorongan positif pada murid yang dapat menggugah motivasi intrinsik murid tersebut. Semangat karena di modul 1.4 ini saya bisa mempelajari materi tentang budaya positif yang memberikan pencerahan saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya bisa lebih paham tentang nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, teori motivasi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lain-lain. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat ini. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman CGP lain untuk membuat presentasi tentang analisis kasus berdasarkan konsep positif. Selanjutnya findings atau pembelajaran. Saya akan terus belajar dan memberikan keteladanan dalam proses menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Terus menanamkan pemahaman pribadi bahwa budaya positif akan hadir ketika pikiran kita sudah positif. Perhatikan perkataan dari Presiden David O. Mackay bahwa, jika kita menabur pikiran maka kita akan menuai tindakan. Jika kita menabur tindakan maka kita akan menuai kebiasaan. Jika kita menabur kebiasaan maka kita akan menuai karakter. Jika kita menabur karakter maka kita akan menuai dan menciptakan takdir kita. Betapa besarnya kekuatan dari sebuah pikiran. Maka berangkat dari sebuah teori. Mudah-mudahan saya pribadi bisa bersama-sama dengan seluruh unsur sekolah mewujudkan karakter-karakter positif di lingkungan sekolah yang bisa membudaya. Di modul 1.4, saya mendapatkan materi tentang konsep-konsep budaya positif, yakni 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Saya juga bisa membuat contoh penerapan segitiga restitusi bersama siswa yang bisa digunakan untuk contoh bagi guru lain yang belum mengetahui tentang segitiga restitusi untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang terakhir yaitu future atau penerapan setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan terus melakukan perbaikan diri dan memberikan keteladanan pada murid-murid agar budaya positif bisa tercapai dan terus dilaksanakan secara kontinu dalam proses pembelajaran di sekolah. Melakukan terus pendekatan dari hati ke hati dengan murid-murid saya. Berusaha menyelami dunia mereka agar lebih memahami kebutuhan yang diperlukan mereka dalam mencapai merdeka belajar sehingga tujuan akhir agar mereka bisa memaknai proses pendidikan ini dengan menyenangkan dan menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka kelak. Dengan demikian akan terwujud murid dengan profil pelajar Pancasila. Sekian pemaparan yang saya berikan terkait dengan jurnal refleksi Dwi Mingguan. Modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih telah menyaksikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.